Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya siang dan malam tanpa putus, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqamah agar tetap berada di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan. Selawat dan salam semoga terus kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Lebih-lebih hari ini adalah hari Jumat. Secara khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah bekal perjalanan menuju negeri akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Ketika manusia berada di alam barzah, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka berada di mizan, ketika mereka berada di atas sirat, ini sungguh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang hamba membutuhkan bekal yang cukup agar bisa sampai ke dalam surga dengan selamat. Ini yang kita harapkan, bisa masuk surga dengan selamat. Karena para ulama telah menjelaskan kondisi keadaan manusia ketika masuk surga itu ada 3 keadaan mereka. Yang pertama, ada yang masuk surga bighairi hisab wala adab, dan ini adalah tingkatan yang tinggi, tingkatan yang paling tinggi, dan ini kita berusaha untuk meraihnya. Keadaan yang kedua, ada yang dihisab dulu baru dia masuk surga. Dan yang ketiga, ada yang diadab dulu baru dia masuk surga. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa bekal tersebut?
yang harus kita persiapkan di dunia ini. Bekal tersebut adalah takwa Allah. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan hendaklah kalian berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa itu makna takwa? Para ulama kita telah menjelaskan, bertakwa kepada Allah adalah yang pertama melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil yang sahih, dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh salaful ummah, dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat 5 waktu, puasa, zakat, haji dan semisalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian takwa adalah yang kedua, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih, dalil Al-Quran dan Sunnah, karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya maksiat yang paling besar, maksiat yang paling agung, kemungkaran yang paling mungkar, kerusakan yang paling rusak adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan perkara-perkara baru di dalam Islam, di dalam agama, di dalam ibadah, yaitu dikenal dengan bid'ah. Perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua bisa merusak ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa dan maksiat. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya takwa Allah adalah menjalankan perintah Allah berdasarkan dalil yang sahih karena niat mengharapkan surga, dan menjauhkan segala larangan Allah berdasarkan dalil yang sahih dengan niat karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapakah orang yang bahagia kelak di akhirat? Ketahuilah bahwasanya orang yang berbahagia kelak adalah yang pertama, orang-orang yang bersabar di dunia ini. Makanya para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan tauhid, sabar dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan diri dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Sabar dari menahan diri supaya tidak jatuh dalam kesyirikan, tidak jatuh ke dalam kebid'ahan, dosa dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Inilah mereka orang-orang yang akan bahagia kelak. Kemudian mereka yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengumpulkan bekal yang cukup bagi perjalanan yang sangat panjang tersebut para jamaah. Merekalah orang-orang yang tidak akan